Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, kita hari ini bersembilan ya, akan mengadakan bimbingan kelompok seperti yang sudah dijadwalkan beberapa hari yang lalu melalui grup WA. Hari ini ya. Ini udah saling kenal semua, masing-masing anggota kelompok. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Ini semuanya lagi di rumah atau ada yang di luar rumah? Di rumah, Bu. Di rumah, Bu. Di rumah, Bu. Di rumah, Bu. Oke, sebelum kita mulai kegiatan bimbingan kelompok ya, saya mau dari kalian saling menanyakan kabar temannya. Contohnya kayak gini ya. Misal saya menanyakan kabar ke Nabila Hamzati. Halo Nabila Hamzati, gimana kabarnya? Gimana kesibukannya? Terus nanti Nabila Hamzati menjawab, halo saya Nabila Hamzati, kabar saya gini. Kemudian nanti lanjut lagi Nabila Hamzati menanyakan ke yang lain gitu. Paham nggak? Paham, Bu. Paham, Bu. Saya mulai ya kalau gitu. Ya. Halo Nabila Hamzati. Gimana kabarnya Nabila Hamzati? Halo Bu Amel, alhamdulillah kabarnya baik. Halo Zara, apa kabar? Halo Nabila Hamzati, kabar saya alhamdulillah baik. Halo Nura, gimana kabarnya? Hai Zara, alhamdulillah kabar saya baik. Hai Ninja, bagaimana kabarnya? Halo Nura, alhamdulillah kabar saya baik. Halo Niken, bagaimana kabarmu? Halo Ninda, kabar saya baik. Halo Salsa, bagaimana kabarmu? Halo, Niken. Alhamdulillah kabarku baik. Halo, Nabila Azari. Bagaimana kabarmu? Halo Salsa, alhamdulillah kabarku juga baik. Ya, sudah semua ya, sudah saling menanyakan kabar satu sama lain. Oh ya, sebelum kita ke kegiatan, ini ada yang mau mimpin doa dulu nggak? Salah satu dari kalian. Yuk, yang mau mimpin doa siapa? Saya, Bu. Oke, siap, Salsa. Ya, silakan Baik. Salsa dipimpin doa dulu ya. Baiklah, teman-teman. Sebelum memulai acara bimbingan kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Makasih ya Salsa atas partisipasinya untuk memimpin doa hari ini. Sama-sama, Oke. Bu. Gimana ini sebelum kita mulai bimbingan kelompok, kalian semua udah semangat belum? Udah bisa fokus belum sama kegiatan ini? Udah ya? Oh ya, ini sebelum kita masuk ke kegiatan bimbingan kelompok, sebelumnya ada yang pernah ikut kegiatan bimbingan kelompok belum? Belum, Bu. Baru pertama kali ini, Bu. Belum. Oke, belum pernah ya. Kalau belum pernah, Ibu mau jelasin sedikit ya tentang bimbingan kelompok ya. Oke, jadi bimbingan kelompok ini, teman-teman, itu salah satu strategi dari layanan bimbingan dan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompoknya kayak gimana? Jadi, setiap anggota kelompok ini nanti ketika kita berdiskusi atau membahas suatu topik harus aktif berperan dalam menyatakan pendapatnya, harus bisa menerima pendapat dari orang lain dan menyatakan pendapat gitu ya. Terus untuk tujuan dari BIMKEL ini apa sih? Bimbingan kelompok gitu. Nah, karena ini berbentuk kelompok gitu ya. Jadi masing-masing dari kalian ini harus bisa aktif gitu. Sehingga tujuannya ini ya untuk supaya kalian sendiri bisa berani berpendapat di depan umum, bertukar pikiran, berdiskusi gitu.
Dan untuk asas dari bimbingan kelompok ini, yang pertama ada asas kerahasiaan, teman-teman. Jadi asas kerahasiaan ini di mana apa yang kita bahas di sini yang menurut teman-teman tidak diperkenankan untuk menjadi bahasan di luar kelompok ini, jadi ya tidak patut untuk dibahas di luar kelompok gitu. Jadi ya yang tahu tentang bahasan kita hari ini ya cukup kelompok ini dan saya gitu ya. Terus yang kedua ada asas keterbukaan. Nah, ini penting banget ya. Ini penting banget di bimbingan kelompok yang mana kalian juga harus masing-masing dari kalian harus saling terbuka menyatakan pendapat, juga terbuka dalam hal menerima pendapat begitu. Kemudian ada asas kenormatifan. Nah, kenormatifan ini apa? Ini berkaitan dengan peraturan yang nantinya akan mengatur jalannya bimbingan kelompok ini ya. Jadi teman-teman harus mengikuti peraturan yang ada sesuai normanya dan tidak melanggar begitu. Kemudian yang terakhir ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini jadi masing-masing anggota kelompok ini mengikuti ini sesuai dengan minat masing-masing ya. Jadi tidak ada paksaan. Benar begitu, teman-teman? Baik, Bu. Oke. Jadi itu gambaran sedikit tentang bimbingan kelompok supaya teman-teman sendiri ada gambaran. Ada yang ditanyakan nggak sebelum kita mulai kegiatannya? Nggak ada ya? Udah jelas ya? Baik, Bu. Oke. Nah, untuk bimbingan kelompok kali ini, kita akan menggunakan teknik topik tugas. Nah, topik tugas ini udah ada yang pernah dengar belum sebelumnya? Belum. Belum ya? Jadi, bimbingan kelompok teknik topik tugas itu apa sih? Nah, topik tugas ini, jadi nanti topik yang akan dibahas di kelompok ini itu ditentukan oleh pemimpin kelompok. Nah, siapa pemimpin kelompok dari bimbingan kelompok kali ini? Yaitu konselor atau guru PK, yaitu saya gitu ya. Jadi nanti saya yang akan menentukan topik dan kalian yang bertugas untuk membahas topik itu. Jadi masing-masing dari kalian ada kesempatan untuk menyatakan pendapat, mengeluarkan pendapatnya tentang topik yang sesuai dengan topik yang dibahas gitu ya. Nah, untuk peraturannya sendiri teman-teman, karena ini nanti akan ada proses diskusi gitu ya, ada proses saling menjawab ini topik gitu, jadi harus ada yang mengatur jalannya diskusi gitu ya. Jadi peraturannya teman-teman wajib dipatuhi gitu. Yang pertama, acungkan tangan jika ingin berpendapat gitu. Kemudian yang kedua, anggota kelompok diharuskan aktif untuk berpendapat. Kemudian dilarang mengatakan kata atau kalimat yang kasar. Kemudian jika mengacungkan tangan secara bersamaan, bisa disepakati terlebih dahulu siapa yang memulai menjawab gitu ya. Kemudian yang berikutnya tidak saling menyalahkan atau memojokkan salah satu anggota ketika menyatakan pendapat, karena di sini pendapat sifatnya tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah begitu ya. Itu peraturan yang perlu diperhatikan oleh teman-teman saat nanti pelaksanaan bimbingan dan kelompok. Apa ada yang ditanyakan sampai sini? Sekarang sudah cukup jelas, Bu. Sudah jelas ya, teman-teman. Nah, oke. Kalau begitu kita masuk ke tahap berikutnya. Ini tahap inti dari kegiatan bimbingan kelompok ya. Saya akan memberikan satu topik yang ya bisa dibilang ini topik yang isu yang sedang terjadi sekarang ya, pastinya di lingkungan kita, yaitu kesehatan mental di tengah pandemi COVID-19. Tuh teman-teman. Nah, sebelumnya saya ingin tanya dulu nih sama teman-teman, selama pandemi ini kesibukan teman-teman itu apa aja? Silakan yang mau berbagi ceritanya, silakan.
Bu. Saya Bu. Yuk, siapa dulu? Nggak apa-apa, yuk disepakati sesuai dengan peraturannya tadi ya. Mbak Robia dulu aja Bu, nggak apa-apa. Oke. Kesibukannya selama masa pandemi yaitu kuliah online dan selebihnya selalu ada di rumah, nggak pernah keluar rumah. Jadi kalau kuliah online terus ya lama-lama bosan ya. Ya itu. Seperti itu Bu. Monggo Ya. Mbak Niken. Ya, kurang lebih kesibukannya sama, Bu. Kuliah online, mengerjakan tugas, bantu-bantu bersih-bersih rumah gitu, Bu. Sama sibuk main HP. Siap sibuk main HP yang pasti ya. Karena semuanya sekarang serba online. Yang lain mungkin ada yang mau berbagi nih, apa aja kesibukannya? Salsa Bila. Saya, Bu. Ya. Jadi selama adanya work from home atau school from home ini, Bu, karena selain belajar di rumah, selain aktif di media sosial untuk belajar, ini juga ini Bu, bantu-bantu orang tua di rumah kayak gitu-gitu Bu kesibukannya. Lalu kadang sibuk mengerjakan tugas yang menumpuk seperti itu Bu, karena kalau di rumah kan hawanya ini ingin terus membantu orang tua ya Bu, karena kalau nggak membantu nanti dimarahin Bu. Kalau nggak membantu nggak dikasih uang. Kalau nggak bantu nggak kasih uang saku ya Mbak Salsa. Iya Bu, itu Bu. Jadi ya gimana ya, tugasnya jadi ikut numpuk gitu Bu. Uangnya numpuk, tugasnya numpuk Bu. Ya. Oke. Untuk yang lain ada yang mau ingin berpendapat? Silakan. Saya Bu. Yo, siapa ini, Zara atau Nabila Zari? Saya Bu. Oke, silakan. Ya, saya selama pandemi kesibukannya ya bangun, kuliah, makan, tidur. Lagi Bu, ngulang terus kayak gitu. Terus tugas tuh juga Bu, ya banyak. Tapi kita ngerjain mepet deadline gitu Bu. Baru kebiasaan ya. Idenya itu H-1 Bu, gitu. Selalu gitu kebiasaan mahasiswa tuh ya. Kalau nggak mepet tuh nggak keluar ide-idenya gitu. Oke. Oh, Mbak Zara gimana Mbak Zara? Oh ya, kalau saya kurang lebih sama seperti Mbak Salsa tadi ya Bu. Jadi saya ada kegiatan untuk sekolah atau kuliah online, terus habis itu ada kegiatan untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah mulai menumpuk. Kemudian saya juga harus membantu orang tua di rumah, bantu-bantu. Terus kadang main sama teman-teman di rumah Bu. Oke. Kira-kira yang lain ada nggak? Maksudnya yang kesibukannya berbeda selain teman-teman, selain kuliah online gitu? Ada kesibukan lain nggak selain kuliah online, membantu orang tua, atau semuanya sama kayak gitu? Sama Bu. Sama Bu. Sama ya, kesibukannya kuliah online gitu. Nah, kuliah online yang pasti ya cukup di rumah aja gitu kan ya, lewat laptop, lewat HP gitu. Nah, untuk masing-masing dari kalian itu apa sih sebenarnya dampak kuliah online ini selama ini yang udah kalian rasakan? Terutama ini ya, terutama untuk mental kalian gitu ya. Itu apa aja? Silakan yang mau berpendapat. Saya Bu. Ya, siapa dulu? Silakan Mbak Nur aja dulu Bu. Siapa? Saya Bu. Baik. Saya dulu ya Mbak Nur ya. Kalau saya sih Bu, untuk mental saya sendiri, kalau dibilang sehat sepenuhnya mungkin gimana ya Bu, karena di kuliah online ini jujur saya juga merasa stres karena memang tugasnya semakin menumpuk, lalu ada desakan-desakan lain seperti
adanya kerjaan lain, membantu orang tua seperti itu Bu. Jadi kalau dibilang mentalnya sehat, ya gimana Bu? Karena jujur karena adanya sekolah atau kuliah online ini cukup membuat stres dan saya rasa semua mahasiswa merasakan itu juga gitu Bu. Bener. Ya, yang lain. Mbak Nura. Kalau saya sendiri, saya tidak bisa mengatakan kalau keadaan mental saya itu sudah sehat. Karena menurut saya saat sedang kuliah online ini, saya merasa mental saya terganggu. Saya sering mengalami kecemasan dan depresi. Apalagi tugas yang datang itu menuntut gitu. Saat kita baru mencicil, misalnya tiba-tiba dosen memberikan 2 tugas lagi. Nah, seperti itu. Ya, semakin numpuk tugasnya semakin cemas gitu ya. Iya. Benar-benar. Yuk, yang lain. Tadi Nabila Azari. Iya, Bu. Jadi ya selama kuliah online ini, kesehatan saya ya banyak terganggunya, Bu. Dari Gimana? kita yang kurang tidur, karena tugas harus dikerjakan saat itu juga. Lalu apalagi kalau kita nggak paham materinya, Bu. Kan banyak tuh teman-teman kalau kuliah online tuh kayak, ih apa sih, kayak ya udahlah nggak ngerti, ya udah bodo amat gitu loh, Bu. Iya. Ya udahlah, pusing Bu pokoknya. Pokoknya yang paling penting itu ya itu sih tugas itu tadi yang bikin kecemasan. Siap ya. Mbak Nabila Hamzati, yuk mau berpendapat, silakan. Oh ya Bu, jadi jadi karena kuliah online ini juga jadi lebih capek gitu Bu, di depan layar terus, tidurnya kurang, malah beberapa kali saya sempat mimpi buruk gitu Bu, saking capeknya. Sampai terbawa mimpi ini saking apanya gitu ya. Ya, yang lain, apakah ada yang lebih dari mimpi buruk atau yang lain dampak mentalnya? Atau sebagian besar sudah sama gitu ya jawabannya ya, stres, cemas gitu ya, pusing gitu. Iya. Stres, Bu. Mual. Ya. Mah, Bu, mah. ya jangan sampai lupa makan ya, ngerjakan tugas harus tetap inget ya makan gitu ya, jangan sampai mahnya kambuh gitu. Ya yang disampaikan oleh teman-teman tadi ya sebagian besar memang karena tekanan dari tugas gitu ya. Apalagi kuliah online ini kegiatan cuma terbatas di rumah gitu kan. Mau keluar takut tertular COVID, di dalam rumah terus itu bosen gitu kan, jenuh. Apalagi tugas yang semakin hari kayaknya semakin banyak ya teman-teman tugasnya. Semakin menggila Bu tugasnya Bu. Iya benar-benar. Jadi itu tadi ya ada banyak banget sih ya sebenarnya dampaknya. Iya, apalagi terutama mental itu banyak banget dari stres, pusing gitu. Nah, dari beberapa dampak yang udah teman-teman tadi sebutkan, kira-kira teman-teman udah ada gambaran nggak? Kira-kira kesehatan mental itu apa? Menurut teman-teman aja, yang teman-teman tahu, kesehatan mental itu apa sih sebenarnya? Yuk. Yang mau berpendapat, silakan. Mbak Robiah, mungkin? Kalau menurut saya sih, kesehatan mental itu berarti jasmani dan rohani kita tuh sehat, baik luar maupun dalam. Jadi tanpa ada gangguan kecemasan maupun stres dan lain-lain seperti itu. Ya, tadi siapa yang mau berpendapat lagi? Silakan.
Nabila Amzati ya. Nah, ini sepertinya. Oh iya Bu. Ya, siap. Ya hampir sama juga sih Bu. Jadi jiwa atau ada psikis kita itu berada di kondisi yang sejahtera. Oke, yang lain, yuk. Ya Bu, saya mau berpendapat. Ya, Mbak Ninda. Ya, kesehatan mental itu dari fisik dan jasmaninya itu sehat. Kita merasa sejahtera dan terhindar dari tekanan dari luar, Bu. Gitu. Ada pendapat lain mungkin yang sedikit berbeda mungkin dari teman-teman. Oke, Mbak Nur Safarina. Menurut saya kesehatan mental itu merupakan kondisi mental yang baik gitu. Jadi kita itu mampu mengendalikan emosi, terus menentukan emosi yang positif, terus juga mampu mengatasi tekanan agar tidak stres seperti itu. Mungkin ada yang lain yang ingin berpendapat? Atau cukup? Cukup ya. Jadi ya yang disampaikan oleh teman-teman tadi sudah merujuk pada kesehatan mental ya. Kesehatan mental, di mana keadaan mental itu ya dikatakan sehat kalau orang itu tidak mengalami gangguan mental seperti stres gitu, atau frustasi. Nah, tadi yang dikatakan Mbak Nur Afni Safarina ini ya, yang saya ingat adalah ketika orang dapat mengatasi gangguan cemas gitu ya. Nah, karena sebenarnya teman-teman ya, kalau teman-teman menggali lebih jauh ya, stres, depresi, atau tertekan, itu kan sebenarnya ada alasannya ya. Karena seseorang itu tidak bisa menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi, ya kan? Jadi semisal ya, contohnya seperti yang kita bahas sekarang, pandemi COVID-19. Nah, ada kuliah online mengharuskan kalian untuk belajar di rumah. Nah, itu kan sebenarnya suatu kondisi di mana seseorang ini belum tentu seseorang bisa menerima keadaan ini, bisa menyesuaikan. Nah, untuk orang yang tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan sekarang di tengah-tengah pandemi ini, ya tentunya itu tadi seperti yang dijelaskan oleh teman-teman, stres bisa, terus pusing, bahkan sampai mimpi buruk, ya kan? Itu semua karena apa? Karena sebenarnya teman-teman ini ya itu tadi antara mau menyesuaikan antara yang dulunya kuliah offline sekarang jadi kuliah online itu nggak segampang itu. Jadi ya tadi yang dikatakan teman-teman seperti stres itu sebenarnya karena teman-teman sendiri sulit untuk menyesuaikan diri dengan keadaan sekarang gitu ya. Jadi itu tentang concern tentang kesehatan mental kayak gitu ya. Jadi orang dikatakan bisa memiliki keadaan mental yang baik ketika orang itu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya gitu, teman-teman. Nah, kalau udah tentang pengertian kesehatan mental nih, nah kira-kira ciri-ciri orang yang sehat secara mental itu kayak gimana? Menurut teman-teman? Orang yang selalu terlihat bahagia, tersenyum setiap saat, mungkin seperti itu. Oh gitu. Berarti Mbak Robia ini sudah sehat secara mental gitu ya? Alhamdulillah. Antara sehat mental atau kurang tahu mentalnya ini terganggu atau tidak. Waduh, bahaya. Terus yang lain. Izin menjawab Bu, menambahkan. Menurut saya orang dengan kesehatan mental itu orang yang bisa terbebas dari tekanan-tekanan secara psikologis gitu Bu. Jadi kalau
penuh dengan kecemasan, stres itu biasanya udah terganggu dari kesehatan mental. Yang lain, Mbak Niken? Kira-kira nih, orang yang sehat Iya, secara menurut mental itu kayak gini. Ya, gimana? orang yang secara mental menurut saya itu orang yang bisa mengendalikan emosinya, Bu. Karena kalau orangnya bisa mengendalikan emosinya, dia tidak terlalu cemas, dia tidak terlalu stres dalam menghadapi suatu situasi, itu berarti orangnya sudah bisa dikatakan sehat secara mental. Mbak Nabila Hamzati ya tadi mengacungkan tangan. Silakan, Mbak. Ciri-cirinya salah satunya itu orang tersebut bisa menerima dirinya sendiri gitu, Bu. Ya. Yang lain, ini yang mau berpendapat. Bu, mohon maaf, izin ke toilet dulu, Bu. Oh iya, silakan. Nggak apa-apa, ya. Bu, kebelet. Ya, silakan. Mbak Salsabila. Ya, Bu, saya. Ya. Izin menjawab. Menurut saya juga salah satu ciri-ciri orang yang mentalnya sehat itu orang yang bisa mengontrol dirinya, Bu, baik secara emosi, pikiran maupun perilakunya, seperti itu, Bu. Jadi tingkat stres, kecemasan, lalu pengambilan keputusan yang salah itu lebih rendah dalam dirinya, seperti itu, Bu. Baik, ya. Ada yang lain? Atau cukup? Oke, cukup ya. Nah, beberapa pendapat dari teman-teman nih mengenai ciri-ciri orang yang sehat secara mental ya. Tadi ada yang mengatakan bahwa ya orang yang sehat secara mental ya mereka yang bisa mengontrol emosi, perasaan dan perilakunya. Nah, ini sebenarnya yang disebutkan teman-teman ini bisa saling berkaitan ya. Yang pertama tadi yang disebutkan oleh Mbak Nabila Hamzati bahwasannya orang yang sehat secara mental adalah orang yang bisa menerima dirinya. Nah, menerima dirinya itu maksudnya kayak gimana nih? Nah, menerima diri, entah itu kekurangan atau kelebihan dari dalam diri seseorang, yaitu ya mereka harus bisa menerima apa adanya, bagaimana masa lalunya mereka gitu ya. Tapi menerima diri bukan berarti kita membatasi diri untuk tidak memperbaiki apa kekurangan kita. Jadi ya benar kita menerima segala kekurangan, tapi tetap kita harus berusaha untuk mengevaluasi diri apa yang perlu diperbaiki dari kekurangan itu gitu ya. Nah, itu berkaitan dengan bagaimana orang itu bisa mengontrol emosi, sehat secara psikologis. Orang yang bisa menerima dirinya otomatis akan wujudnya atau tampak perilakunya itu mereka akan bisa lebih mengontrol dirinya mereka karena mereka sudah tahu nih, paham akan dirinya. Jadi menerima diri ini juga termasuk bagaimana mereka bisa memahami diri mereka gitu ya. Nah, ketika mereka sudah bisa memahami diri, otomatis mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan sehingga ada kontrol diri gitu ya. Gimana kita berhubungan dengan orang lain itu ada apa ya? Ya itu tadi kita bisa mengontrol diri kita sendiri gitu. Nah, dari ciri-ciri tersebut ya, teman-teman sudah bagus sekali ya bisa menyebutkan ciri-ciri kesehatan mental seorang gitu. Nah, apakah teman-teman sudah termasuk orang yang sehat secara mental dari ciri-ciri teman-teman tadi yang sudah disebutkan? Mana nih? Teman-teman kan udah nyebutin ya. Oke, mohon maaf terkadang. Oke, nggak apa-apa ya Mbak Sarah. Gimana teman-teman sudah kira-kira ada nggak ciri-ciri kesehatan mental dari diri teman-teman? Mana? Yuk.
Saya rasa tidak Saya ada. belum, Bu. Gimana? Mbak Nur Afni Safarina? Saya rasa saya belum memenuhi ciri-ciri atau karakteristik orang Belum, Bu. yang mentalnya sehat. Belum ya. Tadi juga Mbak Nabila Amzati juga mengatakan kalau belum. Nah, ya sebenarnya apalagi di kondisi yang kayak gini ya teman-teman. Nah, ini juga semakin menyadarkan kita akan pentingnya kesehatan mental ya. Apalagi di keadaan yang kita sendiri itu sulit untuk menyesuaikan diri. Nah, bagi teman-teman sendiri itu pentingnya kesehatan mental itu apa? Ya, kesehatan mental itu penting, Bu, karena gini-gini gitu. Apa kira-kira? Izin menjawab, Bu. Ya. Kesehatan mental itu menurut saya penting karena kalau misalnya dibiarkan berkelanjutan, maka akan menimbulkan efek yang negatif bagi diri kita sendiri maupun orang lain di sekitar kita. Bisa jadi mengidap gangguan kejiwaan atau sebagainya. Benar, ya. Yang lain? Kenapa sih kok Saya penting? izin menjawab, Bu. Ya, Mbak Zara. Jadi saya merasa kesehatan mental itu penting karena itu merupakan dasar fondasi gitu, Bu. Jadi kalau kesehatan mentalnya buruk itu biasanya akan berdampak pada kegiatan lainnya, juga kemampuan-kemampuan individu lainnya. Tapi kalau keadaan mental seorang individu ini baik, maka dia bisa dengan mudah untuk melakukan hal-hal lainnya. Ya, yang lain. Silakan. Izin menjawab, Bu. Ya. Saya sependapat dengan Mbak Biah dan Mbak Zara ya, bahwasanya ketika kesehatan mental ini tidak diperhatikan, maka akan berdampak buruk baik bagi individu tersebut maupun lingkungan sekitarnya, Bu. Akan timbul beberapa perilaku yang mungkin negatif dari individu tersebut, dan itu juga akan berimbas kepada diri individu tersebut dan ke lingkungan sekitarnya. Seperti itu, Bu. Ada yang ingin menambahkan atau punya pendapat berbeda dari teman-temannya? Atau sudah sependapat? Sudah ya? Ya. Sudah, Bu. Nah, itu tadi ya, pentingnya kesehatan mental gitu ya. Karena ya benar ya, kalau misal keadaan mental itu memang sebagai dasar kita untuk melakukan sesuatu itu ya, yang pertama yang terpenting adalah kita harus sehat mental dulu gitu. Gimana kesehatan mental kita itu pasti berpengaruh sama apa yang kita lakukan, benar banget itu tadi ya. Karena semakin baik kondisi mental kita, semakin sehat keadaan kita, itu juga ya apa yang kita lakukan, apa yang kita tuju itu ya semakin mudah untuk dilaksanakan gitu ya. Nah, ini sebelum kita ini ya mengakhiri kegiatan BIM kali ini penting banget teman-teman. Saya akan menanyakan dan harus dijawab satu-satu ya, karena ini penting banget. Gimana cara teman-teman untuk menjaga kesehatan mental di tengah pandemi kayak gini? Yuk, silakan mulai dari Nabila Azari. Gimana nih caranya menjaga kesehatan mental di tengah pandemi? Ya, kalau dari saya, kita harus bisa lebih menerima diri kita sendiri sih, Bu. Biar kita tuh nggak terganggu sama kesehatan mental. Jadi kayak ya harus menerima diri sendiri lah, Bu. Pokoknya jangan dengerin apa kata orang gitu. Yang penting itu. Kalau dari saya. Siap. Yuk, yang selanjutnya Mbak Nur Safarina. Menurut saya Bu, untuk mengenai bagaimana cara kita menjaga kesehatan mental, cuma bagi kita yang mahasiswa mungkin dapat dengan mengatur atau manajemen waktu yang baik. Tentunya agar kesehatan bisa diberi dengan cukup, kemudian juga menciptakan suasana belajar yang mendukung. Gitu.
Baik, terima kasih Mbak Nur Safarina. Selanjutnya Mbak Salsabila. Ya Bu, kalau saya pribadi untuk cukup menjaga kesehatan mental saya, selain mungkin lebih apa ya Bu, beribadah seperti itu dengan self talk juga Bu, self talk terus menguatkan diri sendiri juga, mencoba untuk berpikir positif dari semua hal yang terjadi seperti itu Bu. Kalau saya, karena dengan begitu saya akan lebih rileks gitu Bu, dengan setelah saya self talk saya lebih dan berpikir positif, saya lebih kayak oke, semua ini terjadi karena ada alasannya dan saya pasti bisa melalui ini. Jadi dengan begitu stres atau kecemasan yang saya alami juga lebih apa Bu namanya, lebih berkurang lah, lebih menurun begitu Bu. Bagus. Yuk. Nabila Hamzati. Kalau menurut saya cara mental itu bisa dengan seperti kalau kita udah capek, udah pusing sama kegiatan-kegiatan sehari-hari itu dulu melakukan yang menyenangkan kita seperti film atau jalan-jalan sebentar gitu. Iya, benar ya. Jadi harus ada refreshing lah di tengah-tengah kesibukan gitu ya. Selanjutnya Mbak Sepninda. Ya Bu, kalau dari saya itu yang pertama ya menerima keadaan. Terus selanjutnya jangan terlalu memaksakan. Kalau emang sudah lelah, ya udah istirahat. Terus jangan lupa untuk cari hiburan biar nggak bosen. Terus ngobrol sama teman. Mungkin dengan mengobrol dengan teman kita dapat meringankan beban yang kita alami saat ini. Gitu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sepninda. Mbak Robiah. Silakan. Kalau menurut saya sendiri, untuk membiasakan pikiran-pikiran positif dalam diri itu memang penting, terutama untuk menghadapi permasalahan yang terjadi belakangan ini. Terus kemudian kalau misalnya, kan kalau kuliah online terus kan pasti merasa bosan ya. Kemudian itu cara mengatasinya ya saya mencari hiburan seperti bisa jalan-jalan sebentar di luar rumah yang terdekat, kemudian atau bisa menonton televisi, film, atau tidak terlalu nonton ya, atau nonton drakor ya Mbak Robiah. Iya, drama Korea, drama India, drama apapun, drama Turki, SpongeBob juga boleh. Ya. Yang penting hiburan ya Bu. Siap, ya. Ya, selanjutnya Mbak Niken. Kalau saya pribadi Bu, untuk menjaga kesehatan mental biasanya saya dengan menenangkan diri gitu Bu. Dengan melakukan relaksasi, mendengarkan instrumen-instrumen musik yang menenangkan, mencoba menenangkan diri dengan mengatur pernafasan, gitu-gitu aja Bu. Biar lebih tenang, jadinya nggak cepet cemas, nggak cepet stres. Bagus. Mbak Zara? Ya, kalau saya untuk menjaga kesehatan mental saya selama ini tuh saya selalu mencoba untuk mengambil istirahat, jeda gitu Bu. Jadi kalau udah banyak deadline, udah lama duduk di depan layar gitu, menatap layar terus-terusan, saya pasti istirahat dulu, jeda dulu, lihat ke luar rumah, jalan-jalan di halaman rumah gitu. Jadi biar nggak kayak burn out gitu Bu, nggak terus-terusan stres gitu. Ya, semua yang disampaikan teman-teman ya, caranya teman-teman untuk ya menjaga kesehatan mental di tengah pandemi ini bagus sekali ya. Terutama refreshing ya. Jadi nggak apa-apa di tengah kesibukan, memang harus disempatkan untuk refreshing, untuk mengistirahatkan pikiran sejenak gitu ya. Tapi ya jangan keterusan teman-teman, nanti tugasnya kalau nggak dikerjakan malah tambah cemas ya. Jadi harus tahu batasannya juga, tapi yang penting juga harus ada refreshing supaya ya
kalau terus-terusan kan ya stres lama-lama gitu ya. Nah, semoga tadi yang disampaikan teman-teman dapat dilaksanakan ya sama teman-teman ya. Jadi nggak cuma diomongkan, ini harus dilaksanakan teman-teman supaya tetap sehat secara mental gitu ya. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok kali ini, ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Sementara Oke, saya mau tahu kesan dan pesan dari teman-teman setelah mengikuti kegiatan ini apa? Supaya buat evaluasi juga buat saya untuk kegiatan berikutnya gitu. Ada yang mau menyampaikan? Kesan dan pesannya, saya Iya, silakan Mbak Robia dulu, monggo. Dulu. Ya. Untuk kesannya, saya bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang baru, bisa sharing-sharing sama teman-teman, sama ibu juga. Jadi bisa menambah pengetahuan juga sambil refreshing lah Bu, lebih itunya. Daripada jenuh monoton lihat tugas terus, ini bisa buat hiburan juga. Oh siap. Sharing-sharing. Berarti bisa dilaksanakan lagi ya berikutnya ya, supaya bisa refreshing gitu. Ya, siap. Yuk, Mbak Niken. Kesan dari saya, ya kegiatan ini udah menarik Bu. Jadi kita tahu pendapat dari teman-teman dan kita juga bisa menambah wawasan gimana cara menjaga kesehatan mental gitu kan. Pesannya mungkin bisa ditambahkan dari pendapat Ibu pribadi, mungkin mengenai kesehatan mental menurut Ibu itu seperti apa, cara menjaganya juga seperti apa gitu Bu. Terima kasih. Baik, ya terima kasih teman-teman. Mungkin ada lagi yang lain. Adakah yang lainnya? Cukup ya. Oh ya, nanti di grup WA saya kirimkan ini Google Form ya untuk evaluasi kegiatan kali ini ya. Nanti mohon diisi ya teman-teman. Ya. Ya Bu. Oke, terima kasih ya teman-teman, Mbak Nabila Azari, Mbak Nura, Mbak Salsabila, Nabila Hamzati, Sepninda, Robia, Niken, dan Mbak Zara. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah disempatkan untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Untuk kegiatan bimbingan kelompok berikutnya nanti bisa kita diskusikan lagi ya, atau kita jadwalkan lagi nanti di grup WA. Nanti topik yang dibahas juga apa, nanti bisa kita diskusikan. Terima kasih banyak, semoga bisa tetap dalam keadaan sehat di tengah-tengah pandemi dan sibuk nugas gitu ya. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.